Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah online streaming GBI Sola Gracia Padang. Hadirlah kembali bersama-sama di dalam ibadah online streaming GBI Sola Gracia Padang, karena GBI Sola Gracia adalah rumah bagi kita bersama. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan khusus seperti doa, konseling, baptisan, maupun pelayanan-pelayanan lainnya, dapat menghubungi tim hospitality gereja kita melalui kontak yang tertera di layar berikut. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tanggal 7 Desember 2020, GBI Sola Gracia akan mengadakan ibadah perayaan Natal GBI Sola Gracia. Oleh karena itu tentunya kita membutuhkan dukungan dan doa dari Bapak Ibu dalam bentuk partisipasi lainnya juga berupa dana. Berikut adalah kontribusi Natal kita dalam tahun ini. Berikut jadwal ibadah kategorial kita dalam sepekan. Untuk ibadah Teen for Christ diadakan setiap hari Selasa pukul 19.00 WIB melalui Zoom platform. Ibadah sel penjala dilakukan setiap hari Rabu pukul 19.00 WIB melalui Zoom platform. Ibadah Youth Fellowship Sola Gracia diadakan setiap hari Sabtu pukul 18.00 WIB melalui Zoom platform. Ibadah domba kecil diadakan setiap hari Minggu pukul 10.15 melalui channel YouTube GBI Sola Gracia Life Center. Demikianlah warta info sepekan kegiatan gereja kita di dalam minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang dalam ibadah online service GBI Sola Gracia Life Center. Mari kita puji Tuhan, kita sembah namanya, kita tinggikan Dia. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Kita mau puji Tuhan, kita mau muliakan namanya, sebab oleh darahnya, oleh darah anak domba, keselamatan telah diberikan bagi kita. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Kita bertepuk tangan, bersuka cita, menaikkan nyanyian kemenangan ini. Haleluya. Mari angkat suaramu. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan. Haleluya. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh
kesaksian kita. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya Tuhan. Angkat pujian ini. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Yesus, darah anak domba yang dicurahkan. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami datang membawa kehidupan kami dimanapun kami berada saat ini, mencari wajah-Mu Tuhan, memanggil nama-Mu, sebab Kau Tuhan yang tidak jauh dari kami, Kau Tuhan yang dekat bersama dengan kami. Kaulah kekuatan kami Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, bawa hatimu, angkat suaramu. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu dan ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa.
Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Oh, kami cari wajah-Mu dan temukan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu, dan ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Wow, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Wow, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari naikkan penyembahan buat Tuhan. Mari naikkan suara-Mu, nyanyikan suara-Mu hanya bagi Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan, sungguh indah bersama-Mu. Kaulah Tuhan yang selalu ada bersama hidupku, menopang langkahku dan menyertai kehidupanku. Oh haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kaulah sumber kekuatan di dalam hidupku, yang selalu ada bersamaku. Haleluya. Segala pujian kami Tuhan, segala penyembahan kami Tuhan, hanya kepadamu saja Tuhan. Haleluya. Hanya
Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Hanya Kau yang layak terima persembahan kami. Hanya Kau yang layak terima pengagungan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita angkat suara kita. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, nyanyian pujian bagimu. Amin. Tuhan, angkat suaramu, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Nyanyian pujian bagimu. Haleluya. Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian bagimu Tuhan. Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Angkat tanganmu, haleluya. Nyanyian pujian bagimu Yesus, Yesus, pujian bagimu Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, haleluya. Nyanyian pujian bagimu Yesus, Yesus, pujian bagimu Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, namamu terbesar. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Sebab nama-Mu yang besar dan layak kami puji, kami sembah pada pagi hari ini Tuhan. Hadirlah memenuhi dimanapun kami menyaksikan ibadah kami ini Tuhan. Kami tahu Tuhan akan beracara memberkati, menopang setiap kami. Setiap pujian yang kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bersukacita, bertepuk tangan bersama-sama. Kita mau ninggikan nama Tuhan kembali, mengangkat pujian ini, menyatakan bahwa Allah bangkit dan bertahta di tempat kudusnya. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersukacita. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari kita bergembira, bersukacita bersama-sama. Angkat pujian ini. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, hei Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh haleluya. Lebih bersukacita lagi, mari angkat pujian ini. Katakan kerahkanlah, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, hei Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh 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 oh. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa karena begitu besarnya kasih-Mu buat kami, sehingga saat ini pun Tuhan kami masih bisa beribadah walaupun di tempat kami masing-masing. Tuhan, kami datang kepadamu dengan mengucapkan syukur kami karena kami merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami berikan Tuhan betul-betul dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan berkati juga tangan-tangan yang memberikan persembahan ini Tuhan. Kau berikan berlipat kali ganda, supaya kami merasakan Tuhan bagaimana kasih Tuhan itu melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Begitu juga berkat-berkat yang ada tinggal sama kami. Engkau berkati juga, ajari kami memakainya supaya betul-betul dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya.
Amin. Amin. Kita berikan persembahan kita dengan penuh sukacita, sebab Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, sehingga kita takkan goyah menjalani kehidupan ini. Haleluya. Melebihi semua yang kami perlukan Tuhan, kami menantikan dan mencari wajah-Mu Tuhan. Haleluya. Melebihi semua yang aku perlukan, ku mencari hadirat-Mu, ku mencari wajah-Mu setiap hari. Bahkan lebih dari semua yang ada, ku rindukan Engkau. Ku nantikan Engkau Yesus dalam hidupku. Kekuatan yang baru Kau sediakan dalam hadirat-Mu. Aku takkan goyah, dan kasih-Mu yang selalu baru setiap pagi mengajakku berjalan, membawaku berlari. Aku takkan goyah, aku takkan goyah. Ku nantikan Engkau. Kekuatan yang baru Kau sediakan dalam hadirat-Mu. Aku takkan goyah, dan kasih-Mu yang selalu baru setiap pagi mengajakku berjalan, membawaku berlari. Aku takkan goyah, aku takkan goyah. Ku nantikan Engkau. Oh, aku takkan goyah. Terima kasih Bapa. Mari dengan penuh sukacita katakan, kekuatan yang baru Kau sediakan dalam hadirat-Mu. Aku takkan goyah, dan kasih-Mu yang selalu baru setiap hari mengajakku berjalan, membawaku berlari. Aku takkan goyah, aku takkan goyah, aku takkan goyah. Ku nantikan Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Kita siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab besar kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita, menyertai kita, menolong kita, menopang kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menjadi penuntun
langkah kami, biarlah firman-Mu yang selalu menopang kehidupan kami. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Katakan, apabila ku ingat kebaikan. Apabila ku ingat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu ajaib bagiku. Bila aku terkena pertolongan-Mu, kuat kuasa-Mu, Kau ubahkan hidupku. Ku bersyukur kepadamu, tiada terhitung besar kasih dan anugerah-Mu. Ku memuji, ku sembah Kau, besar setia-Mu, besar setia-Mu, ya Allahku. Bila aku terkenang pertolongan-Mu Tuhan, bila aku terkenang pertolongan-Mu, kuat kuasa-Mu, Kau ubahkan hidupku. Ku bersyukur kepadamu, tiada terhitung besar kasih dan anugerah-Mu. Ku memuji, ku sembah Kau, besar setia-Mu, besar setia-Mu, ya Allahku. Oh Allahku, besar setia-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita arahkan hati kita, kita angkat tangan kita bersama-sama. Ku bersyukur kepadamu, tiada terhitung besar kasih dan anugerah-Mu. Ku memuji, ku sembah Kau, besar setia-Mu, besar setia-Mu. Ku bersyukur kepadamu, tiada terhitung besar kasih dan anugerah-Mu. Ku memuji, ku sembah Kau, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, ya Allahku. Haleluya. Shalom, sidang jemaat Tuhan yang kekasih. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa lebih dulu. Terima kasih buat kesempatan indah untuk duduk bersama-sama mendengarkan firman-Mu, Bapa yang baik. Berilah kami urapan Roh Kudus, ilham Roh Kudus, penerangan,
penjelasan sehingga firman-Mu kami mengerti dan kami lakukan. Rasa haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan berikan pada kami sehingga kami melahap tiap perkataan-perkataan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sidang Jemaat Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan perihal menang karena kuasa dari ketundukan. Kita buka Alkitab kita dari kitab Filipi pasalnya yang kedua ayat 5 sampai dengan ayat 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan telah taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, ada dua hal yang perlu saya kemukakan. Yang pertama, saudara, dunia menganjurkan dan mengajarkan kepada kita bahwa untuk menang dalam kehidupan ini selalu diajarkan kepada kita bagaimana bertanding, berlomba, berebutan, berkejar-kejaran, berjuang, bahkan berperang, harus menyingkirkan dan menjatuhkan orang. Bahkan bisa sampai perang dan bunuh-membunuh, saudara. Tapi dalam Kristus kita belajar tidaklah demikian. Yang kedua, saudara, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk orang-orang Kristen di Filipi. Alasan penulisan surat ini atau tema daripada surat ini sesungguhnya adalah sukacita, ucapan syukur, dan nasihat. Kalau kita baca surat Rasul Paulus pada jemaat di Filipi, tidak ada hal-hal yang menegangkan, tapi semuanya ucapan-ucapan yang tenang, teduh, optimis, puji-pujian, nasihat, sukacita. Tetapi ada satu hal yang perlu disampaikannya, perihal bagaimana mereka hidup saling merendahkan hati. Karena di tengah-tengah jemaat Filipi ada seorang Sintike dan Eudia yang barangkali sedang bertikai dan perlu seorang dengan yang lain saling merendahkan diri. Itu dicatat dalam pasal 4 ayat yang kedua. Sehingga Paulus perlu memaparkan perihal Tuhan Yesus yang berkenosis, yang mengosongkan dirinya dan menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Paulus merasa perlu mengingatkan lagi jemaat itu untuk kembali kepada ketaatannya, kepada posisi merendahkan dirinya, yakni posisi kosong, posisi hati Kristus, posisi bagaimana hati Kristus yang hanya punya satu agenda yaitu mengutamakan dan bagaimana menyenangkan hati Bapa. Titik. Hanya itu saja, saudara. Dan itu tercatat dalam pasal 2 ayat 1-11 dan kita baca pasal 5 ayat 11 bagaimana Kristus menjadi teladan yang walaupun dalam rupa Allah katanya. Dilanjutkan dengan ada contoh-contoh yang dibuat oleh Rasul Paulus bagaimana ia menyuruh Timotius kembali kepada kamu katanya, karena tidak ada lagi yang lain yang sama seperti dia, sementara yang lain sudah mulai mencari kepentingannya sendiri. Tetapi Timotius bukan mencari kepentingannya, tapi mencari kepentingan Kristus. Ada juga di situ seorang bernama Epafroditus yang diutus oleh jemaat Filipi ke penjara untuk memberikan bantuan dana keuangan kepada Paulus. Sekalipun Epafroditus adalah sakit keras, bahkan Paulus mengatakan nyaris mati. Tapi dia tidak menyayangkan nyawanya, tidak menyayangkan dirinya, taat mengantarkan titipan itu kepada Paulus. Dan itulah yang dikatakan Paulus sesuatu yang sangat menyenangkan. Memang arti dari Epafroditus adalah menawan hati. Sangat indah apabila ada orang-orang Kristen yang menawan hati, yang tidak memikirkan dirinya sendiri, meskipun sedang sakit, bahkan nyaris mati, tapi dengan alasan yang kuat, sebenarnya dia bisa tidak pergi, tapi justru dia tetap menjalankan misinya. Itu dicatat dalam pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat 30. Nah, beranjak dari situlah semua Rasul Paulus merasa perlu menegaskan kepada mereka sifat-sifat dan karakter Kristus yang sesungguhnya. Sehingga mereka dan saya kira juga kita perlu meneladani, saudara, sifat dan karakter Kristus ini. Masih ingat firman Tuhan yang saya sampaikan beberapa minggu lalu, bahkan beberapa bulan lalu,
Bagaimana sesungguhnya dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa yang mengatakan ia ada di dalam dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kita juga wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana caranya, saudara? Bagaimana cara menang dengan kuasa penundukan diri? Yang pertama, saudara, tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Ketundukan kepada Allah mengandung kuasa yang sangat dahsyat. Yesus tunduk kepada Bapaknya. Sangat tunduk pada Bapaknya. Yesus tidak punya agenda-agenda pribadi. Agenda Yesus cuma satu, bagaimana menyenangkan Bapa, bagaimana mengutamakan Bapa dalam tiap tarik nafas hidupnya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, saya mau beritahu kita, juga seorang ayah, di manakah letak kebahagiaan ayah? Saya seorang ayah dari 4 anak laki-laki. Bahkan di perjalanan kami melahirkan dalam kandungan atau dalam rahim kalbu kami seorang putra lagi menjadi 5 putra. Dan kami melatih mereka untuk bisa bagaimana hidup dalam kepatuhan, ketaatan, penundukan diri. Karena tidak ada yang lebih membahagiakan seorang ayah, seorang ibu dari anak-anaknya, kecuali kepatuhan, ketaatan, dan ketundukan dirinya. Seorang ayah tidak mengharapkan uang, material, kekayaan, pemberian-pemberian dari anak-anaknya, kecuali kepatuhan, ketaatan, penundukan diri. Itu sebabnya seorang ayah apabila gagal menanamkan penundukan diri, ketaatan, kepatuhan sejak kecil, alamat malapetakalah yang menimpa generasinya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, Yesus adalah teladan yang baik yang harus kita tiru dalam hal itu. Saya bangga kepada anak-anak saya, kepada putra-putra saya sejak kecil telah menunjukkan itu hingga mereka sudah membangun rumah tangga mereka masing-masing. Dan saya melihat kepada cucu saya, mereka menanamkan hal itu, meregenerasikan kembali. Bagaimana sesungguhnya yang paling menyenangkan hati ayah adalah kepatuhan, ketundukan, dan ketaatan. Itulah yang ditunjukkan Yesus Kristus kepada kita dan juga kepada Bapaknya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, orang Kristen sering gagal memahami arti peperangan rohani. Banyak orang Kristen melakukan peperangan rohani seolah-olah, wah ngusir setan, berpuasa, haleluya, saya melakukannya. Tengking sana, tengking sini, amin, saya melakukannya. Tapi jangan lupa saudara, peperangan rohani yang sesungguhnya bukan itu. Peperangan rohani itu adalah perjuangan mengalahkan keinginan-keinginan daging. Peperangan rohani itu adalah perjuangan mengalahkan keinginan kita, keinginan daging. Tapi submit, tunduk dan taat, patuh kepada Allah. Tunduk patuh pada otoritas yang ada. Tidak garang dan memberontak. Itu bukan karakter Kristus. Jadi kita tidak perlu sampai melakukan peperangan rohani yang sangat berat berhari-hari apabila ketundukan, ketaatan, kepatuhan, hidup dalam kebenaran selalu terjadi dan mewarnai hidup orang-orang percaya. Tidak ada perlu peperangan rohani yang tengking sana, tengking sini, lalu mulai berteriak sana, berteriak sini. Tidak perlu, sebab hidup yang tertib adalah hidup yang tunduk kepada Bapaknya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, Kristus menjadi pemenang bukan karena rebutan kekuasaan atau adu tanding. Tidak pernah. Dia menang hanya karena tunduk pada Bapa. Tidak ada catatan di Alkitab atau di catatan dimanapun. Bacalah dan selidikilah. Tidak ada catatan mengatakan bahwa Yesus Kristus main pencak silat dengan setan. Tidak pernah kita lihat Yesus Kristus main adu kungfu atau adu jotos dengan iblis. Berkelahi seperti kisah-kisah heroik di dunia ini. Seperti kisah-kisah pahlawan, Wiro Sableng misalnya, si buta dari gua hantu, atau Tolionto, atau apa saja. Tidak ada. Tidak ada pertarungan seperti itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus justru menjadi pribadi yang sangat sederhana, dan dia menang melalui ketaatannya kepada Bapaknya. Kristus menduduki posisi bukan karena rebutan kursi. Belum pernah ada catatan di kisah di Alkitab atau kisah manapun yang mencatat atau mengisahkan kepada kita bahwa Yesus Kristus menang election. Atau Yesus Kristus menang pencalonan pemimpin ketua atau apa, atau menebar pesona mencari pengaruh ke sana kemari dan mulai merekrut orang-orang untuk bisa menduduki posisi-posisi strategis dan penting. Lalu dia menang. Tidak ada, belum pernah. Yesus melakoni kehidupannya dengan sederhana dari hari ke sehari. Bersama-sama dengan orang-orang yang sederhana dari sehari ke sehari dan terus mencari kehendak Bapaknya. Itu sebabnya saudara, kita pun mestinya meniru dan meneladani Yesus Kristus. Kita perlu tunduk, utamakanlah orang lain juga, jangan diri kita sendiri. Jangan menghalalkan dan melegalkan semua cara untuk mengorbitkan diri kita sendiri. Jangan mengangkangi komunitas dan kemajuan demi kemajuan pribadi kita. Jangan kita mulai mengkhianati persekutuan demi supaya kita bisa melonjak lebih tinggi. Semestinya kita harus mengorbankan diri kita sendiri demi komunitas, bukan komunitas dikorbankan demi diri kita sendiri.
Kristus menang perang bukan karena menghunus pedang. Yesus disebut pemenang, dan di dalam kitab Wahyu dia adalah pemenang. Dalam Wahyu pasal 12 nyanyian kemenangan, Kristus telah menang, dan itu menang oleh karena darahnya sendiri. Tidak ada kisah di Alkitab atau catatan lain bahwa Yesus menghunus pedangnya dan menyerang lawan-lawannya. Tidak pernah, saudara. Kalau saudara melihat ada demikian pemimpin-pemimpin agama mengangkat pedang, menghunus pedang, naik kuda dan berperang melawan orang-orang, kelompok-kelompok lain, para pengikutnya ikut demikian, tapi kita tidak demikian. Kristus tidak mengajarkan itu kepada kita. Kristus tidak meminta para pengikut-pengikutnya menghunus pedang. Justru pada waktu Yesus di Taman Getsemani ditangkap dan para ulu balang datang menangkap dia bersama-sama dengan Judas Iskariot, Petrus menghunus pedangnya lalu menetakkan telinga Malkus sampai putus. Justru Yesus berkata, "Sarungkan pedangmu. Aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku," sambil dia sambung kembali telinga Malkus menjadi baik kembali. Yesus bukan pribadi yang suka berperang. Jadi kita pun mestinya demikian. Jangan mengangkat siku terhadap kawan. Jangan menuding-nuding sesat terhadap saudara. Jangan menyerang sahur saudara-saudara kita atau menipu, menilap saudara-saudara kita. Marilah kita hidup dengan sederhana sekali sehingga saudara-saudara kita bisa mengenali kita apa adanya. Kristus naik ke tempat tinggi bukan karena menjatuhkan orang lain. Yesus justru mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan. Di mana yang tidak diangkat Tuhan, pribadi-pribadi yang lemah dijadikannya kuat. Pribadi yang tak berharga dijadikannya berharga. Orang yang terbuang dikumpulkannya, dibawanya pulang. Dia berkata bahwa Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Membawa kembali orang-orang berdosa, orang-orang yang tersesat. Jadi Yesus justru mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan. Saudara bisa melihat bagaimana Yesus memulihkan, mengangkat harkat martabat perempuan-perempuan. Murid-muridnya ada perempuan, bahkan dari murid-murid perempuan ada Maria Magdalena yang paling dekat kepada dia. Kita tahu latar belakang mereka, terutama Maria Magdalena, dari hidupnya yang sia-sia, perempuan Samaria yang hidup tidak benar, tapi disentuh dengan kehadiran Kristus menjadi perempuan benar. Dia memulihkan harkat martabat perempuan, memulihkan pernikahan dari poligami menjadi monogami, dan anti perceraian. Itulah Yesus yang kita kenal. Saudara, Yesus selalu berada di antara kaum marginal, kaum papa, kaum hina, kaum dina, kaum miskin, tertindas, tergilas, serta mengasihi mereka dan memulihkan kehidupan mereka. Setiap hari hidupnya berada di antara orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang-orang lumpuh, orang-orang buta, dan dia menjamah semua dan memulihkan mereka semua. Itulah Yesus yang kita kenal, Yesus yang tunduk kepada agenda Bapaknya. Dia tidak menyimpang sedikit pun daripada agenda Bapaknya. Dia melakukan persis seperti yang dikehendaki Bapa. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal 4, dalam perjumpaannya dengan perempuan Samaria, dan ketika murid-muridnya datang dari Sikar, lalu memberi dia makanan, dia bilang, "Padaku ada makanan lain yang tidak kamu kenal. Makananku yang melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya." Saudara kekasih dalam nama Tuhan, dia menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Kita patut menundukkan diri kepada Allah. Karena dengan tunduk kepada Allah, tunduk kepada otoritas, terletak sebuah kekuatan. Ada kuasa hidup orang-orang yang tunduk pada orang otoritas, tunduk kepada ayah, tunduk kepada ibu, tunduk kepada pemimpin, tunduk kepada sebuah ketentuan, ketetapan. Firman Tuhan berkata kepada kita, kepada orang-orang Kristen, tunduk kepada pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada di atasmu. Pada waktu firman Tuhan itu datang, orang Kristen di bawah kekaisaran Nero yang betapa kejam dan sadisnya. Tapi firman Tuhan berkata, tunduklah kepada pemerintah. Bayarlah kepada kaisar apa yang patut dibayar kepada kaisar, dan kepada Allah, kepada Tuhan, apa yang patut kepada Tuhan. Allah menata kehidupan kita begitu bagus, begitu rapi. Tidak ada pemberontakan, tidak ada pelanggaran hak. Semua berjalan dengan baik. Itulah Kristus yang kita sembah, haleluya. Yang kita puji, haleluya. Itulah Tuhan kita yang telah menyelamatkan kita. Kalau yang pertama adalah tunduk, maka yang kedua mengosongkan diri. Kristus memiliki kelimpahan bukan karena meraup segala sesuatu bagi dirinya. Justru sebaliknya, dia menyerahkan segala sesuatu dan mengosongkan dirinya. Dalam bahasa teologi disebut berkinosis. Berkinosis. Kenosis itu adalah sesuatu upaya mengosongkan diri sendiri berdasarkan kerelaan.
Tidak dipaksa, tidak dilucuti. Jadi tidak seperti saya, misalnya saya digrebek orang, lalu saya melawan, berjuang sampai akhirnya saya dilucuti, maaf sampai saya tidak memiliki apa-apa lagi. Oh bukan. Tapi Yesus berkenosis adalah upaya dirinya sendiri mengosongkan dirinya dengan kerelaannya, kehendak pribadinya. Dari dalam muncul how he made himself of no reputation. Tidak mempunyai pengaruh apa-apa. Sampai-sampai dia rela menjadikan dirinya yang sebenarnya adalah rupa Allah atau morphe theos, gambaran Allah sendiri. Dia rela melepaskan, menanggalkan gambar Allah itu dari dirinya. Gambar Allah di sini bukan cuma sekedar mirip Allah, tapi kesetaraan dengan Allah. Bukan cuma mirip, tapi setara dengan Allah. Ia rela kehilangan pembenarannya. Dia rela tidak membela dirinya, dilepaskannya dan menjadi sama dengan kita. Itulah yang disebut berkenosis. Yesus mengosongkan dirinya. Kristus memperoleh hidup bukan karena mencurahkan darah orang lain seperti yang sering dilakukan orang. Orang-orang di dunia ini berkata membunuh sebelum dibunuh, menipu sebelum ditipu, mengalahkan sebelum mengalahkan, mengkhianati sebelum dihianati. Karena perjuangan hidup mereka selalu berkata life is struggle. Karena life is struggle, hidup adalah perjuangan, maka membunuh sebelum dibunuh, mencuri sebelum dicuri, membunuh sebelum dibunuh. Dan saudara, itu tidak pandangan hidup Tuhan Yesus yang diajarkan kepada kita. Tapi Kristus memperoleh hidup bukan karena dia mencurahkan darah orang lain, melainkan darahnya sendiri. Bukan karena menghilangkan nyawa orang lain, melainkan menyerahkan nyawanya sendiri. Di kayu salib dia berkata, aku serahkan nyawaku kepadamu Bapa. Dan terakhir dia bilang, tetelestai, sudah selesai. Nislam, sudah selesai. Sudah lunas. Dia yang menyerahkan sendiri. Dia tidak menghilangkan nyawa orang, melainkan menyerahkan nyawa sendiri, membiarkan dirinya dibunuh dan mati. Itu sebabnya dalam Wahyu pasal 12 itu ayat 11 dikatakan, oleh darah anak domba Allah, itulah kemenangan kita. Yang kedua, oleh kesaksian kita. Dan yang ketiga, oleh kerelaan kita sampai tidak menyayangkan nyawa kita. Sama seperti Kristus tidak menyayangkan nyawanya. Banyak orang masuk ke dalam penjara karena mencurahkan darah dan menghilangkan nyawa orang lain. Saudara tahu ya, ada pidana, tindakan pidana membunuh. Tapi Yesus mencurahkan darahnya sendiri dan menyerahkan nyawanya sendiri, lalu membebaskan orang-orang yang terpenjara. Bahkan orang-orang yang ditetapkan untuk dipenjara seumur hidupnya dibebaskannya melalui pencurahan darahnya di kayu salib dan penyerahan nyawanya di kayu salib. Kita pun mestinya demikian, saudara. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Karena itu tunduklah kepada Allah. Therefore submit to God. Therefore submit to God. Tunduklah kepada Allah. Barulah kita bisa menang melawan iblis. Jadi Yesus tidak pernah memusingkan diri dengan iblis dengan segala gayanya, dengan setan dengan segala tipu rayunya. Kita juga tidak perlu sampai harus memikirkan dari mana ya serangan setan, bagaimana ya caranya. Dan tunduk saja kepada Allah cukup. Dia menikmati persekutuannya dengan Bapanya dan selalu memikirkan bagaimana untuk menyenangkannya setiap saat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita teladani Tuhan. Tidak perlu kita sampai seperti Satan minded. Pikiran kita selalu setan dari mana, iblis dari mana, ini bagaimana, ini bagaimana. Pikirkan saja Tuhan. Jangan ambil pusing dengan iblis dan dunia ini, saudara. Tetapi berjuanglah terus bagaimana sesungguhnya menempuh segala cara dan menggunakan setiap kesempatan untuk menyenangkan hati Allah. Itulah kemenangan kita yang sesungguhnya. Saya ulangi. Jangan ambil pusing dengan iblis di dunia ini, tetapi berjuanglah terus bagaimana sesungguhnya menempuh segala cara dan menggunakan setiap kesempatan untuk menyenangkan hati Allah. Itulah kemenangan kita yang sesungguhnya. Bagi kita prinsip mengosongkan diri inilah yang akan membawa kita kepada kemampuan untuk tidak lagi mengasihi nyawa sampai ke dalam maut. Saya sudah katakan tadi dalam nyanyian kemenangan Wahyu pasal 12 kita sudah nyanyikan tadi. Di situ disebut oleh darah Yesus yang dikorbankannya, dicurahkannya sendiri. Oleh kesaksian hidup kita sehari-hari yang telah dibersihkan, dibasuh dari hati nurani yang murni oleh pembenaran oleh Yesus. Lalu kerelaan kita menyerahkan nyawa kita, kita bisa menang. Tanpa ini kita akan menjadi gereja yang duniawi, saudara. Gereja yang duniawi,
Gereja yang hanya memikirkan kebesaran, kemegahan, kehebatan. Gereja yang hanya mencari pembesaran dan pemuliaan nama. Tapi gereja yang benar itu gereja yang tunduk kepada Allah, tunduk kepada Bapa. Saya sudah bicara dalam khotbah minggu lalu, agenda terakhir kita yang disebut panen raya itu sesungguhnya adalah amanat agung. Memenangkan jiwa bagi Bapa di surga melalui Kristus Yesus dan untuk Yesus yang telah berkorban bagi semua orang dan semua kita. Saudara, kisah akhir Tuhan Yesus di muka bumi ini adalah tidak membalas, membiarkan, mengizinkan, bahkan berkenosis, mengosongkan dirinya. Lalu kisah akhir nanti pada zaman akhir ketika ia datang, ia membalas. Dengar baik-baik, ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, ia tidak membalas. Dia mengizinkan segala sesuatu, bahkan melucuti dirinya sebegitu rupa, sampai ia mati di kayu salib. Tapi dengar baik-baik, dia akan datang pada kali yang kedua tak lama lagi. Dan dia akan membalas. Balasan-balasannya setimpal dengan perbuatan-perbuatan kita. Atau dengan apa yang tidak kita perbuat untuk kemuliaan namanya. Mari tunduk kepada Allah, tunduklah diri kepada lembaga, kepada otoritas. Sebab dengan demikianlah kita menerima kuasa, menjadikan kita kuat dan kokoh, tahan terhadap godaan dan cobaan, tahan terhadap semua tipu daya iblis. Dan kita menang bersama-sama dengan dia. Oleh darah anak domba Allah, oleh kesaksian, dan oleh ketundukan diri kita. Sampai tidak menyayangkan diri kepada maut. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Aku bersyukur untuk kasih setiamu yang hebat. Tuhan, perkataan-perkataan-Mu telah disampaikan. Teguhkanlah jiwa kami. Kuatkanlah roh kami. Berkatilah perjalanan kami, diri kami, kemanapun kami melangkah. Urapilah kami sehingga kami menjadi murid Kristus yang sejati, yang meneladani Tuhan, tunduk bahkan sampai mati di kayu salib. Kami tahu itulah kemenangan kami apabila kami bisa mengalahkan diri kami sendiri, dosa, keinginan-keinginan daging kami, dan kami mentaati Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu dimanapun berada. Tolonglah mereka dalam rupa kesulitan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan berikan pertolongan bagi yang sesak dan setiap kebutuhan mereka. Tuhanlah penjawab, sebab Engkaulah gembala bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Tuhan. Dengarlah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, mari arahkan hatimu, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Kita terima berkat, turunlah rahmat, anugerah, berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai, memelihara roh, jiwa, dan tubuhmu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkata, Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Shalom, ibadah kita sudah selesai. Boleh saudara duduk dan saling menyapa seorang dengan yang lain, sesama anggota keluarga. Jangan lupa hari Rabu kita Zoom penjala dan jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sola Gracia, rumah kita bersama. Haleluya.